Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Hari ini saya mau meminta pendapat terkait dengan Pak Anies, di mana Pak Jenderal Supyadin pernah kenalan dengan beliau. Kita bongkar dan kita akan membahas tentang siapa itu Anies. Secara sekilas, Pak Jenderal Supyadin yang juga merupakan pembina Dewan Pimpinan Pusat Relawan API atau Relawan Anies Presiden Indonesia dan Beta Manis, Beta mendukung Anies, sekaligus Ketua Bidang DPP Partai Nasdem. Saya langsung saja kepada beliau. Pak Jenderal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah. Nah, Pak Jenderal ini sudah usia berapa nih Pak Jenderal? Saya hari ini alhamdulillah 72 tahun. 72 tahun tapi masih semangat-semangat menjadi pembina kami. Pak Jenderal, izinkan saya untuk bertanya-tanya terkait dengan Pak Anies. Sejauh mana Pak Jenderal mengenal beliau? Silakan Pak Jenderal. Ya, terima kasih. Jadi waktu saya di Komisi 1 DPR RI 2014-2019, kebetulan waktu itu ada rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus. Nah, waktu itu Pak Anies masih menjabat sebagai Mendikbud. Nah, sambil menunggu acara dimulai, saya deketilah Pak Anies ini, Pak Menteri Anies. Duduk rame-rame beliau dengan menteri yang lain, termasuk itu masih ada Ibu Susi. Bu Susi Pujiastuti. Saya datangi beliau, saya tanya, Pak Anies, saya bilang, Pak Menteri, saya kenal baik Anda, tapi pasti Pak Menteri tidak kenal saya. Loh, kenal di mana Pak? Pak Anies masih ingat tahun 93 sampai 95, saya bilang, pas waktu itu rame-ramenya demo mahasiswa tentang undian sosial berhadiah. Yang pada waktu itu menterinya adalah Ibu istrinya mantan Pangkostrat ya, Ibu siapa kok jadi lupa lagi saya ya, Menteri Sosial waktu itu beliau. Nah, saya bilang saya kenal Pak Anies. Kenapa? Karena saya dan prajurit saya sering berada di sekitar Bundaran UGM. Bundaran UGM. Ya. Saat itu beliau masih sekolah atau gimana Pak? Masih mahasiswa. Oh ya. Nah, Pak Anies masih mahasiswa. Berarti Pak Anies suka demo-demo juga nih? Oh iya, pastilah. Ya. Tapi demo yang baik ya Bapak? Yang baik. Jadi saya waktu itu mengatakan, waktu itu saya bilang, saya selalu mengawal Pak Anies. Karena saya bilang, saya Komandan Kodim 0732 Sleman. Yang di wilayah saya itu ada 51 perguruan tinggi. Bukan di Jogja ya, kalau di Jogja hanya 2. Tapi perguruan tinggi semua itu masuknya di Kabupaten Sleman. Banyak orang tidak tahu. Taunya Jogja. Jogja ya. Nah, termasuk rumah sakit Sarjito, RRI, ya, UGM, itu semua di wilayah Sleman. Ya. Nah, waktu itu saya bilang, Pak Anies itu kan sering demo. Nah, yang ngawal itu saya bilang. Yang mengawal itu saya. Nah, dan saya sangat ingat pada waktu saya bilang pemilihan ketua BEM. Ketua BEM. Ya. Nah, ketua BEM UGM ya. 9495 kalau nggak salah, 94-an ya. Nah, itu saya bilang saya ikut monitor, saya bilang gitu. Nah, makanya saya sangat kenal Pak Anies dan Pak Anies terpilih jadi ketua BEM. Senat atau BEM Pak? Ya? Senat atau BEM? BEM. Oh BEM. Sudah BEM waktu itu. Oh sudah BEM. Ya, ketua BEM kan gitu. Jadi sudah terpilih beliau. Sebenarnya saingannya salah satunya itu kalau tidak salah Andi Arief. Andi Arief, oh pesaingnya. Nah, Andi Arief itu saingan berat dia. Karena Andi Arief itu ya akhirnya dia kan
ngikuti Pak SBY. Nah ini cerita panjang gitu loh ya. Kenapa sampai Andi Arief itu bergabung sama Pak SBY? Karena waktu itu komandan koremnya di sana itu Pak SBY. Waktu di Jogja itu komandan koremnya Pak SBY kan gitu. Maka beliau dekat sama, karena Pak SBY ini sangat dekat dengan kampus. Ya, beliau sering memberikan kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah di kampus di sekitar Sleman dan Yogyakarta ini. Nah itulah, jadi saya tahu beliau, beliau tidak tahu saya. Itulah saya mengenal Anies. Makanya ketika dia dijadikan capres, saya kemarin ketemu juga sama beliau. Oh beliau senang sekali. Ya senang sekali ketemu saya. Ketemu lagi waktu jadi menteri ketemu. Begitu dan ketemu lagi saya kan gitu. Dan jadi pengurus Nasdem. Jadi artinya silaturahmi kembali di masa yang tahun 90-an muncul lagi di sini, kita tidak tahu. Dan selama proses pencapresan di Nasdem ini, saya 2 kali ketemu Anies, bicara langsung. Saya bilang ya mudah-mudahan berhasil ya, dan saya akan bantu semampu saya dengan cara-cara saya bilang. Artinya karena Pak Jenderal kenal beliau dan tahu bahwa Anies ini orang yang berprestasi, sehingga ikut terjun langsung di relawan-relawan dalam hal ini menjadi pembina untuk membuktikan bahwa eksistensi Pak Jenderal kepada Pak Anies itu juga full begitu ya Pak? Ya gitu. Makanya saya sangat respon ya, karena saya tahu ya kenapa waktu itu Pak Anies terpilih jadi ketua BEM. Pertama memang dia cerdas. Oh cerdas. Cerdas ya. Wawasan intelektualnya sangat bagus gitu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kenapa beliau terpilih? Karena kegantengannya. Selain cerdas, ganteng. Intelek, ganteng juga. Ganteng kan gitu. Jadi itu menarik rekan-rekan mahasiswa yang lainnya kan gitu. Karena beliau juga rajin berorasi gitu kan. Jadi kan ya pasti terpilihnya beliau karena beliau memang menarik perhatian mahasiswa yang lain bukan gitu. Dan ini saya sampaikan kemarin ya, kira-kira 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu waktu peluncuran buku oleh penggemar Anies, ya, pendukung Anies. Buku itu judulnya kalau tidak salah Pilihan Kata Anies Baswedan kalau nggak salah ya. Artinya buku itu merangkum, mencatat, meregistrasi semua perkataan-perkataan Pak Anies, ya, kalimat-kalimat yang diucapkan Pak Anies, ya, oleh beliau. Jadi cukup tebal buku itu ya, cukup tebal. Artinya Pak Jenderal juga hadir di situ. Saya hadir di situ karena diundang, ya. Kemudian Pak Anies memang tidak hadir, tapi yang hadir adalah ibu kandungnya. Ibu kandung daripada Pak Anies. Saya ngobrol lah di situ, ya, dengan ibu kandungnya, cerita pengalamannya waktu di Sleman. Ya. Sempat ketemu dengan Bapak ibunya Pak Anies di Sleman waktu Bapak masih tugas? Oh tidak. Saya waktu itu ibunya Anies ada di Jogja ya. Tapi saya sering melihat Anies itu di lapangan. Di lapangan. Ya, sering ketemu lah. Ya di bundaran UGM itu kan di depan itu. Demonya killer atau gimana nih Pak Jenderal? Saya kira demo Pak Anies itu yang tidak pernah menimbulkan kerusuhan ya, setahu saya. Lebih kecerdasan intelektual. Ya, tapi karena memang juga ada faktor di situ, keberadaan pasukan Kodim, ya, saya dengan polisi, untuk mereka kita larang untuk demo berjalan. Oh, demo berjalan, hanya di tempat saja? Di tempat, karena rawan. Kalau demo berjalan itu rawan disusupi dan bisa mengganggu terjadi perusakan-perusakan terhadap pertokoan. Karena Jogja itu kan pertokoan semua di kota-kota itu ya. Artinya Anies saat itu mengikuti arahan daripada Bapak dan teman-teman. Ya, kita lewat anggota intel saya, kemudian sama kerja sama polisi kan gitu. Nah, itu kita arahkan ke situ supaya tujuan demonya berhasil, tapi demonya juga tertib. Sehingga ini bisa menimbulkan simpati masyarakat kepada mahasiswa. Dan saat itu bagaimana nih Anies pimpin orang mahasiswa demo di situ tuh, ada yang kurang bagus atau menciptakan sesuatu yang baik? Setahu saya tidak, ya. Jadi
dia ikut orasi ya, Pak Anies di situ juga. Setahu saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Beda dengan ketika orang orasi yang mengancam sini-sini, beliau lebih ke akademisi ya. Ya, dan saya tahu ya kapan mahasiswa itu demonya jadi atau tidak. Ya. Itu saya tahu dengan apa ya proses-proses intelijen itu kita bisa tahu ya. Contohnya gini. Kalau selebaran itu disebar dalam bentuk sebesar fotokopi ya, kertas AVS, itu pasti demonya tidak jadi. Tapi kalau selebaran itu disebar dalam bentuk fotokopi, tapi ukuran sebesar KTP, nah itu pasti jadi. Saat itu Anies lakukan? Ya, dengan mahasiswa di situ lakukan itu. Ya, karena saya apa? Saya dapat dari apa ya tim intel saya di lapangan gitu. Pak, jadi ini komandan, ini buktinya. Nah, berarti jadi, Pak Anies berhasil memimpin mahasiswa UGM demo apa nih Bapak? Demo waktu itu demo anti apa ya sumbangan sosial dana berhadiah. Nah, menterinya waktu itu baru saya ingat, Ibu Raden Inten Sueno. Pak Jenderal hafal semuanya. Ibu Raden Inten Sueno. Ya, kenapa? Karena Pak Sueno itu pernah jadi pangdam saya di Bali. Saya pernah di sana kan, jadi saya hafal betul. Ya kan, Ibu Inten ini kan adik kandungnya almarhum Bapak Dading Kalbuadi, yang pernah juga jadi pangdam di Bali gitu. Jadi saya cukup banyak lah pengalaman untuk hal-hal yang seperti itu kan. Ketika beliau jadi Gubernur DKI Jakarta, apakah Pak Jenderal mengikutinya atau sudah pensiun? Oh, saya sudah pensiun, tapi kan mengikuti. Kan mengikuti baru perkembangannya. Tinggal di Jakarta kan? Ya, saya, kan baru berapa yang lalu kan 2017 sampai 2022 kan. Sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan, mungkin jadi Pangdam 2, saya pernah dengar Pak Jenderal menjadi Pangdam, dan melihat bahwa situasi ketika Anies di Jakarta, pernyataan-pernyataan atau yang dimainkan oleh isu besar terkait dengan Pak Anies intoleransi, Pak Anies pelihara radikal, lain sebagainya. Bagaimana nih Pak Majen Jenderal Mas Sugiharto punya pendapat? Ya, saya kira itu kan bagian dari politik ya. Politik itu kan tidak ada yang murni. Namanya politik itu pasti ada intrik. Ya, ada intrik-intrik, ada orang yang suka, orang yang tidak suka. Nah, orang-orang yang tidak suka misalnya kepada Pak Anies, dia pasti mencari tanda petik kelemahan atau kesalahan ya. Digoreng. Nah, langsung digoreng kan untuk dipublikasi. Nah, ini juga bagian dari strategi politik dalam merebut simpati massa. Kan itu bukan hal yang aneh seperti itu. Nah, ya. Pak Jenderal sendiri kan di DPP Ketua Bidang Hamkam nih, artinya pertahanan. Saat itu pertahanan dalam hal ketika dimainkan isu seperti itu, pertahanannya bagaimana di DKI itu sendiri? Ya, saya kira yang harus dilakukan itu adalah ya, bagaimana mengeliminasi. Ya. Jadi kelemahan kita itu harus kita eliminasi. Ya, itu strategi. Kelemahan diperkecil, kekuatan diperbesar, dieksploitasi namanya itu dalam strategi perang itu. Bagaimana mengeksploitasi keberhasilan. Tapi kelemahan kita itu bagaimana diminimalisasi. Ya. Agar apa? Agar lebih banyak kekuatan yang kita miliki. Kemudian kelemahan itu kita minimalisasi agar tidak dieksploitasi oleh musuh. Nah, saat itu Anies bagaimana tuh ketika jadi Gubernur DKI Jakarta menurut Pak Jenderal? Ya, saya kira dimanapun ya pemimpin kepala daerah itu tentu pasti ada plus minus ya. Nah, kalau kita selalu melihat minusnya, maka kita tidak akan pernah menemukan hal-hal yang positif. Itu sudah menjadi sebuah apa ya jargon, sebuah bahasa kalimat bijak gitu ya. Jadi kalau kita selalu melihat kelemahan orang, maka kita tidak akan pernah menemukan kelebihan dari orang lain. Ya. Harus melihat dari sisi positif. Ya, tetapi sebaliknya, kalau kita hanya selalu melihat kelebihan seseorang, maka kita juga tidak akan pernah menemukan kelemahannya.
Nah, oleh karena itu harus ada balance kan gitu. Harus ada keseimbangan. Bagaimana kita melihat sebuah kelemahan pemimpin dan kekuatan dia. Gitu. Terus Pak Anies dan Caimin ini sekarang sudah menjadi bagian dari para Pak Anies untuk Wapres. Ya. Artinya Anies Capres, beliau akan jadi Wapres. Apakah ini adalah pasangan yang komplit? Karena kedua-duanya adalah aktivis menurut pandangan Pak Jenderal. Ya, kalau kita lihat kan Pak Anies ini kan intelektual ya. Ya. Intelektual. Sementara Caimin ini kan agamis ya. Orang yang lebih dekat kepada agama kan begitu. Walaupun kita tahu Pak Anies ini termasuk keluarga yang taat beribadah. Ya, beribadah. Nah, makanya waktu peluncuran buku itu orang ibu kandung Anies itu kaget dengan saya katanya. Kaget dengan saya dengan cerita itu begitu. Nah, karena waktu peluncuran buku itu kan orang ibu kandung Anies yang menyampaikan orasi karena Anies tidak ada, jadi mewakili beliau itu. Jadi terkait kelemahan dan kelebihan seorang pemimpin itu sesuatu yang wajar. Tetapi tentu yang kita harap lebih banyak kelebihannya, kekuatannya lebih banyak. Artinya Anies dengan Amin atau Anies Muhaimin ini punya banyak kelebihannya dari sisi Pak Jenderal sendiri. Ya, saya kira komplit ya, pasangan komplit. Satu intelektual, yang satu kuat di bidang agama. Jadi ini kan harus bisa saling memperkuat ya. Pengetahuan yang tinggi itu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan iman yang kuat, kekuatan iman itu. Saya dapat informasi lagi Pak Jen, ada banyak pensiunan TNI yang merapat ke Pak Anies dan Muhaimin mendukung untuk calon presiden maupun wakil presiden 2024. Ya. Benar ya Pak Jenderal? Oh ya, saya salah satu anggota dari tim itu ya. Beberapa waktu saya sudah 2 kali pertemuan dengan para purnawirawan jenderal TNI ini ya, ada yang bintang 4 beberapa, kemudian bintang 3, bintang 2-nya juga banyak, bintang 1-nya banyak. Nah, kita sudah 2 kali pertemuan. Mereka menyampaikan kepada saya ya hanya pada Anies. Amin. Ya, pada Amin. Ya. Apa alasan mereka mau mendukung Amin? Ya, saya kira pandangan-pandangan mereka tentu kan punya dasar ya. Dilihat rekam jejak, kemudian kapasitas pribadinya kan gitu ya. Kemudian bagaimana konsep-konsep beliau kan gitu ya untuk membangun Indonesia ke depan ini kan gitu. Nah, itulah yang disampaikan kepada saya. Tetapi sekali lagi, siapapun yang menyukai seseorang pasti punya alasan-alasan kan gitu. Nah, saya kira purnawirawan TNI sekarang ini kan saya lihat dalam Pilpres ini terpecah kan, terbelah, bukan terpecah, terbelah. Ya. Kalau purnawirawannya tetap bersatu, tapi soal pilihan nah itu dia ada yang kelompok kepada Ganjar, ada yang kepada Pak Prabowo, itu wajar-wajar saja ya. Karena mereka sudah purnawirawan ya, biar saja. Yang penting tidak menimbulkan perpecahan di lingkungan TNI. Itu. Ya. Baik Pak, ini terakhir Pak Jen. Pak Jenderal ini kan ketua DPP. Selain itu, yang namanya Jenderal, mana mungkin mau bergaul dengan saya sebagai aktivis yang masih muda, teman-temannya lain. Kenapa Pak Jenderal ketika diminta untuk menjadi ketua pembina relawan API atau Beta Manis, Pak Jenderal bersedia nih? Ya, saya ini kan prajurit ya, yang juga jenderal, seorang prajurit yang berpangkat jenderal. Kita itu selalu tertib dalam berorganisasi. Dan saya punya banyak pengalaman di bidang teritorial ya, maupun tempur, hampir imbang lah. 50-50 ya. Dan itu di mana saya bertugas mulai jadi komandan Kodim, komandan Korem, Pangdam ya, di Bali dan di Aceh. Itu selalu dekat dengan organisasi-organisasi
kemasyarakatan ya. Seperti yang di UGM yang Bapak ceritakan tadi. Ya, baik organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan ya, perkumpulan-perkumpulan yang berbasiskan pengetahuan, berbasiskan kemudian profesional. Itu kita bina. Kenapa? Ya karena itu kekuatan ya. Organisasi apapun punya masyarakat, sekecil apapun, itu bagian dari kekuatan bangsa. Ketika dia membentuk organisasi, berarti dia peduli pada kehidupan bangsa ini. Ya. Itu sangat penting. Oleh karena itu saya terpanggil ketika diminta jadi pembina RAP, saya bersedia. Karena berarti, ini untuk masa depan. Ya. Kembali lagi Pak. Kan tadi Bapak bilang tertib dalam organisasi. Apakah ketika Anies jadi ketua BEM UGM atau apa itu, beliau tertib dalam organisasi dalam hal ini turun ke jalan, demo dan sebagainya? Saya melihat setelah ya, karena kan saya setelah dia terpilih itu kan saya pindah. Jadi Waaster Kodam kan. Tahun 95 saya tinggalkan Jogja Sleman ya. Nah, itu saya tinggalkan. Yang saya monitor ya karena saya sebagai Waaster juga memonitor seluruh kegiatan kampus kan gitu. Karena itu bidang saya teritorial. Dan itu yang saya dengar juga memang UGM itu termasuk salah satu perguruan tinggi yang tertib. Oh, ya, tertib. Karena di situ banyak sih ya, ada Universitas Muhammadiyah, ada UII kan gitu. Tapi ya UGM sebagai perguruan tinggi yang termasuk tertua di Indonesia itu tetap dia punya identitas perguruan tinggi yang memang mencerminkan intelektual. Ya. Jadi artinya ketika Pak Anies pimpin organisasi pun juga tetap budaya tertib itu dibuat oleh UGM juga. Ya, dan saya kira mahasiswanya jadi bagus juga, jadi maju gitu ya. Dan itu terbukti ketika kemarin juga Pak Anies kembali lagi ke UGM, itu mendapatkan satu apresiasi yang luar biasa. Kenapa? Ya karena Pak Anies kan punya jasa di UGM kan gitu. Kalau beliau tidak punya prestasi tidak mungkin. Tidak mungkin ada apresiasi. Berarti ada prestasi di situ kan begitu. Jadi Pak Jenderal membongkar bahwa Pak Anies ini adalah orang yang berprestasi sehingga sangat layak untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024 ya. Ya sangat layak, saya kira sangat layak. Kalau seandainya ia menjadi presiden, apakah dunia pendidikan atau wajah pendidikan itu akan diubah oleh Pak Anies? Ya, saya kira Pak Anies sebagai seorang pendidik pertama-tama adalah kehidupan di lembaga pendidikan itu harus dibenahi lebih baik lagi untuk menghasilkan warga negara Indonesia yang berkualitas. Pendidikan menjadi kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara. Kita lihat contoh Singapura ya. Singapura itu tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia, tapi dia punya sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Nah akhirnya begitulah kondisi Singapura sekarang. Mereka bergerak di bidang jasa. SDM berkualitasnya itu diarahkan kepada bidang jasa. Dan kita lihat sekarang ya bagaimana pengembangan jasa di Singapura. Sampai perbaikan ya, pesawat tempur, kapal perang itu dilakukan juga di Singapura gitu ya. Ini dia sudah mendunia Singapura itu ya. Nah inilah saya kira Singapura sebagai negara kecil dengan penduduk yang sedikit, tetapi karena dia punya kualitas SDM yang sangat tinggi, makanya negara jadi maju. Nah, harusnya kita Indonesia itu dengan negara yang sebesar gini, harusnya kualitas SDM harus menjadi satu target yang utama. Ya, artinya dengan Pak Aniesnya jadi presiden, otomatis hal itu akan terjadi, Pak. Harus. Jadi bukan tidak harus, menurut saya harus terjadi itu. Kalau tidak terjadi, wah jadi keliru lagi. Ya, apalagi beliau mantan Mendikbud, ya, seorang intelektual, mantan rektor kan gitu. Paham tentang dunia pendidikan. Mantan mahasiswa berprestasi kan begitu. Ya. Jadi itu akan ditunggu oleh banyak perguruan tinggi. Bagaimana konsep Pak Anies dalam mengembangkan, memajukan pendidikan di Indonesia dalam rangka menghasilkan kualitas SDM yang tinggi. Terakhir Pak Jen, Pak Anies sedang waktu di UGM ketika jadi pembicara, ia selalu mengatakan bahwa memberikan pendidikan gratis kepada orang-orang yang kaum bawah maupun menengah. Pandangan Pak Jenderal bagaimana nih?
Saya kira itu menjadi prioritas ya. Prioritas. Kita ini banyak masyarakat kita tidak mampu ya. Masyarakat yang keluarga miskin, yang punya kecerdasan, punya kapasitas. Tapi tidak diberikan kesempatan. Tetapi tidak punya peluang yang cukup karena terbatasnya kemampuan finansial mereka. Dan ini menurut saya harus juga menjadi perhatian Pak Anies berikutnya. Ya. Orang-orang yang di panti asuhan ya. Panti asuhan anak-anak miskin, anak yatim piatu, itu mereka yang berkualitas harus dicari itu, ya. Karena itulah satu wujud kepedulian kita kepada masyarakat miskin kita, gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Sama-sama. Jadi ada beberapa poin menarik yang Pak Jenderal sampaikan, di mana ketika Pak Anies menjadi aktivis atau ketua BEM di UGM, Pak Jenderal menjadi Komandan Kodim. Komandan Kodim. Jadi tahu persis terkait dengan bagaimana Pak Anies mengumpulkan massa mahasiswa untuk demo-demo yang cerdas, demo yang intelektual, bukan demo yang huru-hara, kalau bahasa kerennya huru-hara atau anarkisme. Nah, ada beberapa hal lain lagi, yaitu Pak Jenderal mengatakan bahwa kalau mau rubah bangsa ini, maka wajah pendidikan Indonesia itu harus dibenahi. Solusinya siapa yang tepat membenahi? Pak Anies Baswedan dan Caimin. Oleh karena itu, Pak Jenderal mengusulkan ini adalah pasangan yang komplit, juga harus memperhatikan yatim piatu, panti asuhan, orang-orang miskin yang mungkin berprestasi, perlu diangkat, disekolahkan, digunakan ilmunya. Itu adalah langkah yang tepat dalam mengubah dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan bagus, maka bangsa Indonesia ini akan dibuat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal. Saya lihat dulu. Ini berdua ribut, saya baik.